Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Abqori dengan NIM T 2017-12-59 akan mempresentasikan penelitian tindakan kelas yang saya lakukan, yaitu guna untuk memenuhi tugas mata kuliah penelitian tindakan kelas dengan judul Implementasi Media Pembelajaran Berbasis Video dengan Sistem Pembelajaran Daring terhadap Peningkatan Efektivitas dan Kreativitas Siswa kelas 7 mata pelajaran PAI materi Salat Berjamaah di SMPN 2 Tempeh, Kabupaten Lumajang, tahun pelajaran 2020-2021. Baik, saya akan melanjutkan kepada slide yang kedua, yaitu mengenai latar belakang masalah. Latar belakang permasalahan yang kemudian mengangkat penelitian tindakan kelas ini yang saya lakukan adalah karena yang pertama, banyak guru yang masih menggunakan media pembelajaran yang konvensional, padahal dapat dikatakan bahwasanya sudah tidak cocok atau juga sudah tidak sesuai dengan pembelajaran hari ini, yang sebenarnya sudah bisa dikatakan media konvensional bisa dirubah kepada media yang lebih canggih atau mutakhir yang sesuai dengan pembelajar yang hari ini dilakukan. Misalkan dengan media berbasis video. Kemudian yang kedua, dengan mengacu adanya UU nomor 20 tahun 2003, pasal 1 ayat 20 menyatakan bahwa media pembelajaran merupakan salah satu komponen pendukung keberhasilan proses belajar mengajar. Dengan kedua alasan tersebut, maka media itu sangat penting peranannya di dalam proses pembelajaran. Maka dari itu kemudian harus adanya penyesuaian terhadap proses perkembangan media pembelajaran yang dianggap sesuai atau juga yang dapat mudah diterapkan, dan itu membuat peserta didik tertarik di dalam suatu pembelajaran, dan sehingga nantinya bisa meningkatkan proses pembelajaran agar menjadi lebih baik. Dengan juga tujuannya adalah agar kemudian di pasal 19 ayat 1 dinyatakan bahwasanya seharusnya peserta didik berperan aktif dalam proses belajar mengajar dengan tidak membatasi kreativitas dan keterampilan. Oleh sebab itu, maka kemudian pentingnya media pembelajaran ini penelitian ini diangkat sehingga dapat memberikan solusi di dalam proses pembelajaran, khususnya di dalam media pembelajaran. Dengan mengacu latar belakang permasalahan tersebut, maka kami merumuskan masalah yang pertama, yaitu implementasi media pembelajaran berbasis video dengan sistem daring terhadap peningkatan efektivitas dan kreativitas siswa kelas 7 mata pelajaran PAI materi Salat Berjamaah di SMPN 2 Tempeh, Kabupaten Lumajang, tahun pelajaran 2020-2021. Dengan adanya rumusan masalah tersebut, maka tujuan yang akan dicapai adalah untuk meningkatkan efektivitas dan kreativitas PAI siswa kelas 7 pada materi mengenai Salat Berjamaah dengan menggunakan media berbasis video dengan sistem daring di SMPN 2 Tempeh, Kabupaten Lumajang, tahun pelajaran 2020 tahun 2021. Berlanjut kepada kajian pustaka, yaitu membahas mengenai apa yang dimaksud dengan pembelajaran PAI. Pada poin A, yaitu secara garis besar dinyatakan di dalam Peraturan Menteri Agama nomor 3 tahun 2012 pasal 1 ayat 1 secara garis besar dinyatakan bahwasanya pendidikan agama Islam itu adalah pendidikan yang mempersiapkan peserta didik dapat menjalankan peranan yang menuntut penguasaan pengetahuan tentang ajaran agama Islam atau menjadi ahli ilmu agama Islam dan mengamalkan ajaran agama Islam ketika nanti ada di masyarakat maupun dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian poin B menyatakan bahwasanya apa yang dimaksud dengan media pembelajaran PAI yang berbasis video. Menurut C. Piriana tahun 2007 menyatakan bahwa media yang dimaksud media berbasis video adalah menyajikan audio dan visual yang berisi pesan-pesan pembelajaran, baik yang berisi konsep, prinsip, prosedur, teori aplikasi, pengetahuan untuk membantu pemahaman terhadap peserta didik di dalam suatu pembelajaran agar nantinya terciptanya pembelajaran yang mudah dan juga menarik dalam pemahaman atau dalam memahami materi yang
telah diberikan oleh guru. Kemudian di dalam sistem pembelajaran daring, apa yang dimaksud dengan pembelajaran daring? Pembelajaran daring merupakan program penyelenggaraan kelas pembelajaran dalam jaringan atau menjangkau kelompok target yang masif dan luas, serta menggunakan media yang berupa elektronik, baik itu secara memakai handphone atau juga laptop, dengan keadaan tidak secara langsung bertatap muka atau juga secara berjauhan. Itu yang dimaksud dengan pembelajaran daring atau dalam jaringan. Kemudian poin D, efektivitas dan kreativitas pembelajaran PAI. Kreativitas adalah sebuah karya yang harmonis dalam pembelajaran yang berdasarkan 3 aspek, yaitu cipta, rasa, dan karsa, yang kemudian menciptakan hal yang baru dan kemudian bersifat inovatif atau juga dapat dikatakan bersifat inovatif. Kemudian apa yang dimaksud dengan efektivitas? Efektivitas pembelajaran PAI adalah usaha-usaha yang dapat dilakukan dalam proses belajar mengajar dalam transfer ilmu agama Islam agar kemudian peserta didik dapat menciptakan sesuatu pembelajar yang tepat guna sehingga dapat meningkatkan hasil belajar dari peserta didik. Lanjut kepada slide yang berikutnya, yaitu mengenai metode penelitian. Desain penelitian yang saya lakukan adalah desain penelitian tindakan kelas yang berupa penelitian kualitatif. Siklus di sini terbagi menjadi 4, yaitu perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi terakhir. Kemudian berlanjut siklus pertama, kemudian dilanjutkan pada siklus yang kedua dengan sama dengan proses yang sama, yaitu perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, refleksi. Subjek yaitu peserta didik, sedangkan tempat penelitian SMPN 2 Tempe khususnya karena ini bersifat daring, maka saya membuat dengan tempat penelitian tetap di SMPN 2 Tempe tapi berada di grup WhatsApp kelas, yaitu di kelas 7A sampai kelas 7A di SMPN 2 Tempe. Kemudian waktu penelitian berlangsung dari 17 April sampai 27 April 2020. Instrumen pengumpulan data berupa observasi, angket, wawancara, dan dokumentasi. Yang keempat adalah teknik analisa data yang dimulai dari reduksi data, penyajian data, dan hingga penarikan kesimpulan. Berlanjut kepada slide yang ketiga, hasil dan pembahasan yang diperoleh adalah siklus yang pertama menyatakan bahwasanya efektivitas dalam pembelajaran dengan media berbasis video telah mencapai tingkat keberhasilan yang telah ditentukan, yaitu sekitar 80% dan dikategorikan sangat baik karena mencapai 83,89%. Namun, kreativitas di dalam pembelajaran masih kurang dikarenakan tidak memenuhi tingkat keberhasilan, yaitu sekitar 80% siswa atau anak itu belum dinyatakan kreatif. Sedangkan kalau dikategorikan tapi masih dalam kondisi yang positif karena masih dalam kondisi yang baik. Kemudian siklus kedua itu adanya perbaikan yang sangat signifikan antara efektivitas dan kreativitas yang telah dilakukan oleh guru di dalam penelitian tindakan kelas yang dilakukan, yaitu menyatakan efektivitas dalam pembelajaran telah mencapai tingkat keberhasilan yang telah ditentukan, yaitu lebih dari 80% dan dikategorikan sangat baik karena hampir mencapai 95,62%. Sedangkan kreativitas telah mengalami perubahan yang signifikan dan mengalami perbaikan yang sangat baik, yaitu telah mencapai tingkat keberhasilan yang telah ditentukan, yaitu sekitar 80% dan dikategorikan sangat baik karena mencapai 82,1%. Kemudian kesimpulan dari penelitian tindakan kelas yang kami lakukan atau yang saya lakukan, yaitu media pembelajaran dengan menggunakan media berbasis video memiliki dampak positif terhadap peningkatan efektivitas dan kreativitas pembelajaran dengan sistem pembelajaran daring khususnya yang dilakukan oleh siswa di kelas 7 dalam pelaksanaan pembelajaran PAI materi sholat berjamaah di SMPN 2 Tempe Kabupaten Lumajang. Hal ini dapat dilihat dari hasil yang diperoleh dari tabel sebagai berikut, yang mana efektivitas siklus pertama itu 83,89% dalam kategori sangat baik. Kemudian meningkat di siklus yang kedua, penerapan
siklus yang kedua yaitu 95,62%. Kemudian kreativitas yang siklus pertama yang masih dinyatakan masih belum mencapai tingkat keberhasilan, tapi telah dalam kategori yang baik meningkat menjadi telah memenuhi tingkat keberhasilan yaitu lebih dari 80%, dan juga telah memberikan tingkat kategori yang sangat baik. Lanjut kepada rekomendasi lanjutan. Dari hasil analisis dan kesimpulan peneliti, direkomendasikan bagi peneliti yang akan meneliti mengenai hal ini. Yang pertama, dengan adanya peningkatan dalam keefektifan dan kreativitas siswa dengan menggunakan media berbasis video pembelajaran dalam sistem daring ini. Untuk itu tentunya sekolah atau peneliti lain atau ahli lain itu bisa mengembangkan penelitian-penelitian sejenis yang dapat berkontribusi positif dalam peningkatan proses pembelajaran. Kemudian yang kedua, dengan terbatasnya penelitian ini baik dari subjek, metode, dan materi yang spesifik, maka peneliti menyarankan kepada pihak lain untuk melakukan penelitian guna untuk memberikan pengembangan terhadap penelitian ini, atau juga memberikan suatu pengembangan dengan metode atau strategi yang baru di dalam penelitian ini. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga ilmu yang kita dapat hari ini bisa bermanfaat. Dan akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.